Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 232. Bab 1232 Kebangkitan. Naga besar itu masih ada di langit. Naganya yang besar dan perkasa mungkin tersebar di seluruh tempat ini. Di bawah tekanan naga yang kuat ini, bahkan ekspresi beberapa tetua pavilion bintang jatuh sedikit berubah. Sosok yang tergantung di langit mau tidak mau turun secara signifikan. Apakah ini pelatihan senior di dalam menara batu? Kekuatan yang menakutkan, aura semacam ini. Tak satu pun dari tetua di pavilion bisa menandinginya. Aura ini seharusnya mencapai kelas Do Uzun. Sungguh menakjubkan. Senior ini seumuran dengan kita. Namun, dia tiba-tiba mencapai tahap ini. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung setelah merasakan aura luas dan kuat yang meresap di atas langit. Orang masih bisa mendengar keterkejutan dalam suara-suara ini. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan elit muda Do Uzun. Orang-orang ini memiliki bakat yang cukup besar untuk menjadi murid pavilion bintang jatuh. Tulang mereka memiliki martabat. Namun, kebanggaan seperti itu sepertinya tidak berharga di depan senior bernama Xiaoyan ini. Orang ini, dia agak terlalu menakutkan. Dia sebenarnya berhasil menembus kelas Do Uzun. Kejutan di wajah Mu Qingluan berlanjut sesaat sebelum dia perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Tawa pahit terdengar. Hatinya juga cukup rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan, level Xiaoyan sedikit lebih rendah darinya. Namun, dalam waktu 2 hingga 3 tahun, yang terakhir mengadopsi kecepatan melonjak yang mengerikan dan langsung maju ke kelas Do Uzun. Hal ini menyebabkan dia merasa ragu dengan bakat latihannya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius dalam menghadapi keberadaan abnormal? Itu memang Xiaoyan. Feng Zunze dan Yao Lao berdiri di udara kosong di langit. Mata mereka terbakar saat melihat sosok manusia di kepala naga besar itu. Yang pertama tanpa sadar berteriak kegirangan saat dia melakukannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Kegembiraan juga melintas di matanya. 1 tahun. Bocah kecil ini akhirnya terbangun. Terlebih lagi, sepertinya kebangkitannya kali ini memberinya cukup manfaat. Hehehehehe, anak kecil memang diberkati. Dia tidak hanya telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin Yang, tetapi dia bahkan telah memanfaatkan kesempatan untuk menerobos ke kelas Do Uzong. Jika tebakanku benar, dia seharusnya mengumpulkan energi selama tahun ini dan bersiap melakukan terobosan dalam satu upaya. Feng Zunze tertawa. Ya. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke kelas Do Uzun terlalu besar. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari meteorit luar angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Yao Lao tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia. Xiaoyan biasanya pandai memanfaatkan peluang. Saat ini, dia tidak melepaskan kesempatan besar ini, memilih diam selama setahun untuk melakukannya. Dia benar-benar meledak dengan cara yang mengejutkan. Sementara semua orang menghela nafas kaget di dalam hati mereka, naga ular besar di langit terus bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menghilang. Dengan berhamburannya naga besar itu, kekuatan naga yang meresap ke tempat itu juga melemah dengan cepat. Dengan lenyapnya naga besar itu, sosok di langit itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Pada akhirnya, itu benar-benar muncul di hadapan semua orang. Sosok manusia muda di langit meregangkan pinggang malasnya. Kulit di tubuhnya langsung bergoyang saat ini. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan banyak suara retakan dan gesekan tulang, yang tampak seperti permulaan peralatan mekanis yang kompleks. Hah! Sementara Xiaoyan merasakan perasaan nyaman menyebar di dalam tubuhnya, hembusan udara yang sedikit panas mengikuti tenggorokannya sebelum diludahkan dari mulutnya. Apakah ini kekuatan dari seorang elit Do Uzun? Xiaoyan sedikit mengepalkan tangannya. Dia merasakan lautan luas seperti Do Uqi di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Kekuatan semacam ini memiliki daya tarik yang dapat membuat seseorang menjadi gila. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiaoyan mengulurkan tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang di depannya tiba-tiba berubah menjadi depresi yang aneh. Jika tinju ini terjadi pada tubuh seseorang, bahkan tubuh ahli Do Uzong pun akan hancur menjadi tumpukan daging dan darah.
Senyuman perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan besar dan kuat yang dapat mengubah ruang hanya dengan mengangkat tangan. Tahap ini sangat jauh dan tidak dapat dijangkau ketika dia melihatnya saat itu. Namun sekarang, dia benar-benar telah mencapainya. Jika Xiao Yan saat ini bertemu dengan hantu tua Sai He. Inilah kesenjangan antara Dou Zun dan Dou Zong. Ketika Xiao Yan berada di Dou Zong bintang 9, dia hanya punya pilihan untuk melarikan diri ketika bertemu dengan seorang ahli seperti hantu tua Sai Xing. Bahkan jika dia melepaskan teratai api pemusnahan, dia paling banyak bisa bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Namun, begitu dia berhasil menembus kelas Dou Zong dan memasuki level Dou Zun, segalanya akan mengalami perubahan drastis. Xiao Yan saat ini mungkin tidak bisa mengalahkan hantu tua Sai Xing dalam pertarungan normal. Namun demikian, dia tidak lagi membutuhkan banyak usaha untuk melarikan diri dari tangan hantu tua Sai Xing. Hantu tua Sai Xing, hutang ini, akan ada saatnya kamu harus membayarnya kembali. Mata hitam pekat Xiao Yan, yang telah lama terdiam, memiliki sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia tidak boleh dengan mudah melepaskan hantu tua ini bahkan jika dia mendapat manfaat dari bencana cedera serius ini. Ci! Suara deru angin dengan cepat ditransmisikan sementara keinginan untuk membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan. Segera, beberapa sosok muncul di samping Xiao Yan. Kamu akhirnya ingin bangun? Feng Zunze menepuk bahu Xiao Yan. Selama 1 tahun ini, mereka disiksa secara menyedihkan karena Xiao Yan. Haha, terima kasih Feng Tua. Xiao Yan tersenyum dan dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Feng Zunze. Kamu harus berterima kasih kepada gurumu. Dia sepertinya tidak banyak tidur selama setahun terakhir ini. Feng Zunze melambaikan tangannya dan berkata. Mata Xiao Yan menoleh ke arah Yao Lao yang tersenyum di sampingnya saat mendengar ini. Dia melihat senyuman familiar yang belum pernah dia lihat selama bertahun-tahun dan sesuatu muncul di hatinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak menyadari apa yang harus dia katakan. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Untungnya kamu sudah bangun. Untungnya kamu sudah bangun. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat dia berbicara ketika dia melihat wajah yang terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Mata Xiao Yan sedikit merah saat dia melihat Yao Lao yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yao Lao dengan susah payah. Jika bukan karena Yao Lao, Xiao Yan paling banyak hanya akan menjadi ahli dalam Kekaisaran Mahajia bahkan jika bakat pelatihannya tidak hilang. Benua ini tidak pernah kekurangan orang-orang jenius. Tidak masalah apakah dia termasuk atau tidak. Karena pengalaman masa mudanya itulah yang mengasah karakter Xiao Yan. Oleh karena itu, Yao Lao menjadi bagian penting yang tidak boleh dilewatkannya demi meraih prestasinya saat ini. Namun, meski Yao Lao berusaha keras untuk merawatnya, dia hanya bisa menyaksikan Yao Lao ditangkap oleh aula jiwa saat itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Perasaan tidak berdaya seperti ini adalah bentuk penyiksaan yang paling menyiksa. Baiklah, nak, tidak perlu memikirkan masalah masa lalu. Kecepatan pertumbuhan Anda melebihi ekspektasi saya. Sepertinya tindakan aula jiwa yang menangkapku akhirnya membantumu, Yao Lao dengan lembut menepuk Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Meskipun kata-kata ini agak bercanda, ada benarnya juga. Sejak Yao Lao ditangkap oleh aula jiwa, motivasi Xiao Yan untuk berlatih menjadi sangat kuat. Itu juga karena motivasi pelatihan semacam inilah yang membuat kekuatan Xiao Yan melonjak dalam beberapa tahun. Guru, saat ini saya telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Anda memurnikan tubuh Anda. Xiao Yan dengan cepat menenangkan emosi di dalam hatinya. Dia melirik tubuh Yao Lao yang agak ilusi sebelum berbicara dengan cemas. Hati Yao Lao dipenuhi perasaan hangat dan bahagia saat melihat keinginan cemas di wajah Xiao Yan. Surga telah menyebabkan dia menjadi buta total. Untungnya, dia tidak membiarkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Soal penyucian tubuh bukanlah hal yang mendesak. Meskipun nyawa Yao Chen tidak dalam bahaya saat dia jatuh ke tangan aula jiwa kali ini, dia telah kehilangan cukup banyak ki spiritual inti. Sebelum memurnikan tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali ki spiritual inti yang hilang. Jika tidak, meskipun dia memperoleh tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat. Feng Zunze di sampingnya menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mendengar ini. Inti spiritual ki?
Xiao Yan terkejut. Ada istilah lain untuk ki spiritual inti. Hal ini juga disebut intisari kekuatan spiritual. Aula jiwa telah menangkap roh-roh itu karena mereka ingin menghilangkan esensi ki spiritual dari tubuh mereka. Ki spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Sekali ki spiritual hilang, hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Feng Zunze menjelaskan. Ekspresi Xiao Yan langsung tenggelam saat mendengar ini. Dia ingat rantai yang ada di seluruh jiwa. Benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap ki spiritual. Bagaimana kita bisa mengisi kembali ki spiritual? Xiao Yan bertanya. Saat ini, semuanya sudah siap. Dia harus memenuhi satu-satunya keinginan Yao Lao dengan segala cara. Ki spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan luar. Feng Zunze merenung sejenak dan menjawab. Namun, ada dua hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius dalam menyempurnakan ki spiritual. Dua yang mana? Xiao Yan dengan cepat bertanya. Buah bayi jiwa dan jamur spiritual naga langit. Feng Zunze perlahan menjawab. Selama kita bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, kita akan bisa mengisi kembali ki spiritual yang hilang dari Yao Chen. Sayangnya, kelangkaan kedua jenis benda misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan api surgawi. Saya hanya membacanya di beberapa buku kuno. Selama 1 tahun Anda tidak sadarkan diri, saya telah mengirim ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang dua jenis hal misterius ini. Namun, Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan ketika dia berbicara sampai saat ini. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa beberapa kejadian tak terduga telah terjadi sekarang setelah mereka bersiap sepenuhnya. Aula jiwa sialan ini. Xiao Yan mengertakkan gigi. Jika Yao Lao tidak dapat mengisi kembali ki spiritualnya, bukankah itu berarti dia tidak akan selalu dapat memiliki tubuh? Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Xiao Yan berbicara dengan agak enggan. Feng Zunze terdiam. Tangan Xiao Yan tanpa sadar mengepal erat ketika dia melihat masalah Feng Zunze ini. Sementara beberapa dari mereka terdiam, tetua di samping ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan lembut. Kepala Paviliun Feng, buah bayi jiwa, salah satu dari dua benda misterius yang Anda sebutkan, dikabarkan bahwa itu adalah peninggalan kuno yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1233 Peninggalan Kuno. Peninggalan kuno? Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, matanya beralih ke arah tetua yang telah berbicara dan buru-buru berkata. Apakah ada berita tentang buah jiwa bayi? Dari mana kamu mendapatkan berita ini? Feng Zunze juga sedikit terkejut saat melihat tetua itu. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak menyadari masalah ini. Tetua itu tersenyum dan menjelaskan. Kepala Paviliun Feng, saya bertanggung jawab atas urusan peninggalan kuno terkini. Berdasarkan informasi yang telah dikirimkan kembali, ada beberapa suku binatang ajaib yang mencoba menerobos masuk ke dalam peninggalan kuno tersebut namun akhirnya mundur secara menyedihkan. Namun, dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang melarikan diri, ia tetap memiliki semacam hal misterius yang sangat mirip dengan penampakan buah jiwa bayi. Saya pikir benda itu kemungkinan besar adalah buah jiwa bayi. Buah jiwa bayi memang sesuatu dari zaman kuno. Tidak terlalu mengejutkan jika itu muncul di peninggalan kuno, Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, Xiao Yan, kamu benar-benar bintang keberuntungan. Kami tidak mendapatkan hasil meskipun mencari selama setahun. Namun, kabar baik dikirimkan kepada kami segera setelah Anda keluar. Jiwa bayi. Jangan terlalu cepat bahagia. Yao Lao tidak seoptimistis Feng Zunze. Dia menyuarakan pemikirannya. Saat ini, peninggalan kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dan faksi dari benua ini. Terlebih lagi, tempat itu berada di dalam wilayah binatang buas. Bukan hal yang mudah untuk mengambil harta karun dari dalamnya. Saat itu, sisa-sisa purbakala terakhir akhirnya dibanjiri darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli Douzong atau Douzun yang meninggal di sana. Ekspresi Feng Zunze menjadi sedikit serius saat mendengar ini. Dia pernah mengalami pertempuran sisa-sisa kuno saat itu dan secara alami tahu betapa intens dan kejamnya pertempuran tersebut.
Ada apa sebenarnya dengan sisa-sisa kuno ini? Xiao Yan melihat kedua orang itu mengerutkan kening sambil berpikir keras dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mari kita turun sebelum kita membicarakannya. Cukup banyak hal telah terjadi di dataran tengah selama 1 tahun ini hingga kamu tidak sadarkan diri. Mata Feng Zunze memandang sekelilingnya. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao. Dia memberi isyarat tangannya ke arah Xiao Yan dan kelompok itu bergegas turun dari langit tinggi di hadapan banyak mata sebelum memasuki aula besar pavilion bintang jatuh. Kelompok itu berpisah dan mengambil tempat duduk mereka setelah memasuki aula besar. Xiao Yan tersenyum ke arah dokter peri kecil yang mengikuti di belakangnya. Setelah itu, matanya beralih ke Feng Zunze. Yang terakhir juga tersenyum melihat ini. Setelah menyesap teh harumnya, dia mengatur pikirannya sebelum perlahan berkata. Peninggalan kuno, seperti namanya, secara alami adalah benda yang diturunkan dari zaman kuno. Mereka yang masih bisa meninggalkan sebagian sisa-sisanya setelah bertahun-tahun berarti pemilik sisa-sisa tersebut bukanlah orang biasa. Dari sisa-sisa yang muncul di daerah payudara terlihat lengkap, pemiliknya mungkin adalah ahli kelas puncak Dou Shen. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dou Shen, ini pada dasarnya adalah eksistensi yang berada di dekat puncak dunia ini. Sekarang setelah mereka berhasil menembus Dou Zun, dia semakin bisa merasakan betapa mengerikannya level ini. Hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang ahli Dou Sheng tidak diragukan lagi memiliki daya pikat yang tidak dapat ditolak. Zaman dahulu adalah era yang sangat berbeda dari sekarang. Tentu saja akan ada banyak peninggalan yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa jenazah mungkin telah terkubur atau hilang seiring berjalannya waktu. Namun, akan ada juga beberapa yang tiba-tiba terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini. Setiap kali sisa-sisa kuno muncul, itu akan menimbulkan badai berdarah. Anda harus menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng. Itu cukup untuk membuat seseorang tergila-gila padanya. Feng Zunze tersenyum dan berkata, mantra api yang kamu latih adalah sesuatu yang Yao Chen dan aku telah melalui pertempuran berdarah saat itu untuk berhasil keluar dari sisa-sisa yang muncul saat itu. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ia pernah mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa proses mendapatkan mantra api cukup sulit. Sisa-sisa kuno kali ini kemungkinan besar lebih merepotkan daripada yang terakhir kali kita ikuti. Ini karena itu muncul di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku binatang ajaib. Wilayah binatang. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia telah mendengar sedikit tentang daerah ini. Tempat itu benar-benar wilayah suku binatang ajaib. Meskipun ada juga manusia yang berkeliaran di sekitar sana, binatang ajaib yang telah membentuk suku biasanya memiliki pemikiran yang sangat xenofobia. Kali ini, peninggalan kuno muncul di wilayah mereka. Mengingat karakternya, mereka pasti tidak akan senang jika manusia ahli datang dan ambil bagian. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Suku binatang ajaib sangat sulit untuk dihadapi. Hal ini menyebabkan banyak ahli merasa sakit kepala. Kami telah mengirimkan ahli dari pavilion bintang jatuh untuk memperhatikan lebih dekat saat peninggalan kuno itu muncul. Awalnya, kami tidak punya niat untuk terlibat dalam bisnis berantakan ini. Bagi kami yang pernah merasakan persaingan sisa-sisa terakhir, kami memahami dengan jelas betapa kejamnya hal itu. Jika pavilion bintang jatuh akhirnya terlibat di dalamnya, itu pasti akan membawa masalah yang cukup besar. Feng Zunze menghela nafas dan berkata, pavilion bintang jatuh saat ini pada dasarnya telah masuk daftar hitam oleh Aula Jiwa. Kita harus selalu sadar akan waktu. Jika kita akhirnya mendapat pukulan serius sekarang, mereka pasti akan menghajar kita saat kita terpuruk dan melenyapkan kita secara sepintas. Sekarang, Yao Chen belum memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini, kami tidak akan bisa terlibat dengan Aula Jiwa. Xiao Yan sedikit mengangguk. Pavilion bintang jatuh mungkin adalah salah satu dari 4 pavilion besar yang ada dalam namanya, tetapi masih ada terlalu banyak kesenjangan antara pavilion itu dan Aula Jiwa, sebuah faksi lama yang telah ada sejak lama. Namun, mereka telah menemukan buah jiwa bayi di dalam sisa-sisa kuno itu. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Feng Zunze mengubah nada suaranya dan berbicara dengan suara yang dalam.
Buah jiwa bayi sangat penting. Itu terkait dengan apakah Yao Chen bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkannya, kekuatan pavilion bintang jatuh pasti akan segera melonjak. Saat itu, dengan kehadiran seseorang seperti Yao Chen, bahkan aula jiwa pun tidak akan berani melakukan tindakan sembarangan dengan mudah. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar risikonya, mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yao Chen pulih ke puncaknya. Saat ini, pavilion bintang jatuh adalah musuh aula jiwa. Tempat ini adalah markas besar pavilion bintang jatuh dan harus dihadiri oleh para ahli. Oleh karena itu Feng Tua tidak dapat melakukan perjalanan ke peninggalan kuno ini, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja dan berkata. Sedangkan untuk guru, tempat ini memiliki formasi bintang jatuh besar. Akan sangat aman bagimu untuk tinggal di sini. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, Anda hanya bisa tinggal di sini. Setelah menghitung seperti ini, sisa-sisa purbakala ini hanya bisa diserahkan kepada saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan buah jiwa bayi. Selain itu, saya juga cukup tertarik dengan peninggalan kuno ini. Xiao Yan tertawa pelan. Ini terlalu berbahaya, kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan kuno semacam ini. Kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Tidak ada yang salah denganmu, Yao Lao menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata. Guru, bahkan jika aku yang sekarang akhirnya bertemu dengan ahli kekuatan hantu tua Zai Xing, aku juga akan bisa mundur dengan selamat. Tenang, aku sadar akan batasanku, Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Yao Lao untuk terus berbicara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze dan berkata. Feng Tua, tolong bantu saya menyiapkan peta rinci wilayah binatang itu. Serahkan masalah buah jiwa bayi padaku. Feng Zunze melirik ke arah Yao Lao, yang mengerutkan kening di sampingnya. Ia langsung mengangguk lembut dan berkata. Meski aku juga sangat khawatir, kamu memang orang terbaik saat ini. Untuk memungkinkan Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya dengan cepat, kami hanya dapat merepotkan Anda kali ini. Saya akan menyelesaikan petanya untuk Anda sesegera mungkin. Selain itu, bawalah King Luan bersamamu saat kamu pergi. Klannya juga berada di wilayah binatang. Mereka mungkin dapat memberikan sedikit bantuan ketika saatnya tiba. Xiao Yan tersenyum mengangguk. Dia tidak menolak niat baik Feng Zunze. Yao Lao melebarkan mulutnya saat melihat kedua orang ini dengan cepat mengambil keputusan. Segera, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia memandang Xiao Yan dan dengan lembut berkata. Karena kamu bersikeras, guru juga tidak akan mencoba menasihatimu untuk tidak melakukannya. Anda harus berhati-hati di sepanjang jalan. Jika Anda akhirnya menghadapi situasi berbahaya, Anda harus segera mundur. Ingat, dalam hati Anda, memulihkan kekuatan tidak sepenting diri Anda sendiri. Tidak mudah menemukan siswa sepertimu. Xiao Yan mengusap kepalanya dan mengangguk sambil tertawa. Setelah memastikan rute mereka, Xiao Yan tidak buru-buru pergi. Hal ini terkait dengan apakah Yao Lao dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan hal itu. Oleh karena itu, berbagai kecerdasan tersebut harus lengkap. Seperti kata pepatah, jika seseorang mengasah kapaknya, maka usahanya untuk menebang kayu akan lebih sedikit. Jika informasinya lengkap, semuanya akan berjalan dengan sangat lancar. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan juga diberi gelar tetua pavilion bintang jatuh. Saat ini, Yao Lao adalah master pavilion bintang jatuh. Menjadi muridnya, Xiao Yan secara alami juga dapat dianggap sebagai anggota pavilion bintang jatuh. Beberapa keributan juga terjadi di pavilion bintang jatuh di hadapan seorang tetua muda. Namun, tidak ada yang menyatakan keberatan. Suasana gemetar yang dipancarkan Xiao Yan ketika dia keluar dari menara telah membuat semua orang memahami bahwa kekuatannya lebih dari cukup baginya untuk duduk di tempat tetua ini. Setelah istirahat ini berlanjut selama sekitar 3 hari, informasi terkait peninggalan kuno juga telah dikumpulkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Dia menyadari bahwa sudah waktunya untuk mulai melakukan perjalanan ke wilayah binatang. Ketika matahari muncul di langit pada pagi hari ketiga, para murid pavilion bintang jatuh yang sedang menjalani latihan pagi mengarahkan pandangan mereka ke arah langit. Ada beberapa sosok berdiri di udara sana. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi tempat itu dan pakaian orang-orang ini berkibar, menyebabkan mereka tampak memiliki pengaruh yang luar biasa.
Xiao Yan, kamu harus ingat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Segera tarik jika Anda menemui masalah. Feng Zunse melihat ke arah kelompok yang siap berangkat dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya beralih ke Yao Chen di samping Feng Zunse dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Chen dan berkata, "Guru, hati-hati. Murid ini pasti akan membawa kembali buah jiwa bayi untuk diri Anda yang lebih tua." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan berhenti ragu-ragu lagi. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba berbalik. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata, seluruh kelompok telah menghilang dari pandangan semua orang. "Orang tua, kamu telah menemukan murid yang cukup baik." Feng Zunse perlahan berkomentar sambil melihat ke arah menghilangnya Xiao Yan. Yao Lao mengangguk lembut sebelum tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada penyesalan dalam hidup saya karena bisa mendapatkan murid ini. Pilihan saya pada saat itu pada akhirnya adalah pertaruhan yang tepat." Bab 1234 Wilayah Binatang. Langit biru cerah dalam jarak ribuan kilometer. Langit tampak seperti cermin biru besar yang sangat jernih. "Oh!" Jeritan burung bangau tiba-tiba terdengar dari langit yang sunyi. Segera, sosok putih bergegas dari langit yang jauh. Diiringi angin kencang yang bersiul di angkasa. Hanya ketika seseorang mendekat, barulah seseorang dapat melihat bahwa sosok putih itu adalah seekor burung bangau raksasa seputih salju. Beberapa sosok duduk di punggungnya yang lebar. Kelompok Xiao Yan yang terkejut, yang telah meninggalkan pavilion bintang jatuh. Perjalanan ke wilayah binatang ini pasti tidak akan mulus. Terlalu banyak ahli yang tertarik dengan peninggalan kuno. Bukan hal yang mudah jika seseorang ingin mendapatkan barang yang dibutuhkannya di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan membawa dokter peri kecil, Zian, Tianhuo Zunse, dan Xiong San bersamanya dalam perjalanan ini. Formasi ini, bersama dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sudah sangat kuat. Meskipun ia tidak dapat bergerak tanpa hambatan di dalam wilayah binatang buas, ia bukanlah binatang yang berani datang dan menyinggung. Betapa menyenangkannya di wilayah binatang. Mengapa kita pergi ke sana?" Zian mengeluh tentang tujuan perjalanan ini. Dia terus bergumam sepanjang perjalanan. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ini. Dia sadar bahwa Zian kemungkinan besar sedang menuju ke wilayah binatang buas selama periode dia menghilang. Itu adalah tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di benua Douqi berkumpul. Meskipun naga hampa kuno sangat misterius, kemungkinan besar ada garis keturunan serupa yang menghubungkan mereka semua, yang memiliki hubungan garis keturunan. Oleh karena itu, Zian akan mengikuti perasaan ini dan menuju ke wilayah binatang. Dokter peri kecil juga tersenyum tipis saat mendengar gumaman Zian. Xiao Yan berhasil bangun dan lukanya sembuh total. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat rileks. Wajahnya yang biasanya tegang juga menjadi lebih rileks. Berhentilah bergumam." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan botol giok kecil ke arah Zian. Yang terakhir menerima dan melihat. Saat itulah kegembiraan muncul di ujung alisnya. Dia menuangkan yawan ke dalam mulutnya seperti kacang sebelum dikunyah dalam waktu lama. Saat itulah dia tertawa. Tempat itu tidak semenyenangkan dataran tengah. Karena peninggalan kuno kini telah muncul di wilayah binatang, Anda harus membuat persiapan untuk pertempuran berdarah jika Anda ingin mendapatkan apapun darinya. King Luan, beritahu kami tentang distribusi faksi di wilayah binatang. Hal ini akan memungkinkan kita untuk bersiap terlebih dahulu dan menyadari siapa yang dapat kita sakiti dan siapa yang tidak boleh kita sakiti. Xiao Yan mengabaikan Zian. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Qingluan, yang duduk di samping, dan bertanya sambil tersenyum. Mu Qingluan mengangkat matanya saat mendengar ini. Matanya masih berisi ekspresi rumit saat dia melihat Xiao Yan. Siapa sangka orang ini akan langsung menerobos ke kelas Dou Zun setelah mengalami cedera serius. Level inilah yang dia impikan. Wilayah binatang telah mengumpulkan hampir 70% klan binatang ajaib. Tempat itu adalah dunia binatang ajaib. Itu termasuk 3 suku besar di dunia binatang ajaib, suku Phoenix Iblis Surga, Pithon Tanah Dalam yang Tenang, dan Naga Hampa Kuno. Mu Qingluan memandang Xiao Yan ketika dia menyebut suku Phoenix Iblis Surga.
Dia dengan lembut berkata, "Kamu harus lebih berhati-hati. Suku Heaven Phoenix sangat sensitif terhadap darah esensi Heaven Phoenix. Kamu bisa bersembunyi dari Feng King Er saat itu karena dia tidak kuat. Namun, jika Anda bertemu dengan ahli dari suku surga setan Phoenix di wilayah binatang, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Surga setan Phoenix adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Ada banyak ahli di suku ini dan itu sangat menakutkan. Meskipun saat ini Anda telah maju ke kelas Douzun, Anda hanya dapat mundur menghadapi faksi yang begitu menakutkan, oleh karena itu, yang terbaik adalah Anda memikirkan cara untuk menghilangkan esensi surga setan Phoenix pada Anda terlebih dahulu. Anda memasuki wilayah binatang. Mu Qingluan berbicara dengan serius. Xiao Yan mengelus dagunya. Tidak perlu membicarakan kekuatan mengerikan dari surga setan Phoenix karena ia mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiao Yan tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Suku surga setan Phoenix bukanlah apa-apa. Xiao Yan, kamu tidak perlu takut. Dengan adanya saya akan membiarkan mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang. Mendengar ini, Zian yang sedang mengunyah dengan gembira di sampingnya, segera mengerutkan bibirnya, menepuk dada kecilnya dan berkata. Mu Qingluan tertegun saat dia melirik Zian. Dia tidak yakin dengan status yang terakhir. Namun, dari cara Feng Zunze dan yang lainnya memperlakukannya, sepertinya latar belakang gadis kecil ini kuat. Namun, terlepas dari seberapa kuat latar belakangnya, kata-kata ini sedikit berlebihan. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, hampir tidak ada orang atau faksi yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada suku surga setan Phoenix. Mu Qingluan tidak menyangka bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan seperti itu. Xiao Yan melirik Zian dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun gadis ini adalah naga hampa kuno, dia masih terlalu muda. Dia mungkin cukup kuat tetapi itu jauh dari mampu menakuti suku surga setan Phoenix hanya dengan namanya. Tenang, aku akan memikirkan solusi mengenai darah Phoenix Iblis. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Qingluan dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus karena Anda memiliki kepercayaan diri. Anda harus menyadari keseriusan metode ini. Menyinggung surga setan Phoenix di wilayah binatang sama dengan menyinggung faksi seperti Menara Pil di dataran tengah. Ini akan sangat menyusahkan. Mu Qingluan mengangguk dan dengan lembut berkata. Hubungan tambahan di wilayah binatang sangat kuat. Suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan. Suku pendukung ini memandang suku utama sebagai pemimpin. Ada banyak implikasi dalam hubungan ini. Jika didiskusikan, itu bahkan lebih rumit daripada sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Suku asalku adalah suku burung mitos hijau. Meskipun kami tidak bisa dibandingkan dengan surga setan Phoenix, kami juga memiliki reputasi di wilayah binatang. Ada hampir 10 suku tambahan di bawah suku saya. Kombinasi ahli dari suku-suku ini akan sangat kuat. Ada kejutan di mata Xiao Yan. Keunikan kawasan ini telah menciptakan gaya yang unik. Meskipun dunia manusia juga memiliki hubungan tambahan seperti ini, namun masih jauh dari berkembang menjadi hubungan yang saling berhubungan. Hati manusia terkadang jauh lebih rumit dibandingkan jantung binatang. Yang memiliki suku terbanyak di wilayah binatang buas adalah suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Jumlah mereka merupakan yang terbesar di antara 3 suku besar. Tentu saja, akibat dari bertambahnya jumlah tersebut adalah garis keturunan dari 9 Pithon tanah dalam yang tenang saat ini menjadi semakin tidak murni. Mu Qingluan merentangkan tangannya dan berkata. Suku surga setan Phoenix memiliki manajemen garis keturunan yang sangat ketat. Bahkan surga setan Phoenix yang sudah mati harus dikuburkan di dalam tanah terlarang suku surga setan Phoenix. Setiap orang luar yang mendapatkan mayat atau bagian lain dari surga setan Phoenix hanya memiliki 2 pilihan. Salah satu dari mereka mengambil inisiatif untuk menyerahkannya sementara yang kedua, dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Mu Qingluan memandang Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia memberinya pengingat. Adapun naga hampa kuno yang paling misterius. Aku belum pernah mendengar mereka memiliki suku tambahan. Tentu saja ini mungkin karena mereka tidak tertarik.
Jika tidak, akan ada sejumlah suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka. Ekspresi sedikit rasa hormat melintas di wajah Mu Qingluan saat menyebut naga hampa kuno. Naga hampa kuno berbeda dari suku Phoenix Iblis Surga atau 9 pithon tanah dalam yang tenang, yang bangkit perlahan. Itu berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua binatang. Sejak zaman kuno, mereka selalu menjadi eksistensi teratas di dunia binatang ajaib. Xian melebarkan mulutnya dan menuangkan yaoan terakhir ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menepuk perut kecilnya dengan puas. Dia dengan santai berkata, "Surga setan Phoenix tidak sekuat yang kamu gambarkan. Ada juga beberapa binatang yang tidak menonjolkan diri di dunia binatang ajaib. Apalagi semuanya memiliki garis keturunan dari zaman dahulu. Suku-suku ini mungkin tidak berjumlah besar tetapi mereka juga cukup kuat. Jika nenek moyang mereka masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayangnya, Phoenix surga kuno yang asli sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lagi pula, naga hampa kuno tidak memiliki suku tambahan tapi hanya saja kamu tidak menyadarinya." Mu Qingluan sedikit melebarkan mulutnya setelah mendengar kata-kata Xian. Phoenix surga kuno. Nama yang berasal dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dia baca di buku-buku tua tentang suku tersebut. Ada rumor yang mengatakan bahwa Phoenix langit ini adalah eksistensi puncak yang bisa dibandingkan dengan binatang ajaib terkuat, naga hampa kuno, di zaman kuno. Namun, dia tidak menyangka bahwa nama rahasia dari zaman kuno ini benar-benar terucap dari mulut gadis kecil ini. Suku burung mitos hijauku juga merupakan suku yang memiliki reputasi baik. Jika naga hampa kuno memiliki beberapa suku tambahan, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui masalah sepenting itu? Meskipun dia samar-samar berpikir bahwa Xian mungkin benar, Mu Qingluan masih sedikit tidak mau diberi pelajaran oleh seorang gadis kecil. Makanya, dia langsung menjawab. "Suku burung mitos hijau?" Xian mengangkat alis tipisnya. Matanya sedikit aneh saat dia melihat ke arah Mu Qingluan. Setelah itu, dia tertawa dan berhenti bicara sama sekali. "Kamu," Mu Qingluan merasa sedikit marah saat melihat Xian bertingkah seperti ini. Xiao Yan di sampingnya buru-buru menghentikannya. Penampakan peninggalan kuno kali ini terletak di pegunungan tulang binatang di wilayah binatang. Tempat itu bisa dianggap sebagai wilayah 9 pithon tanah dalam yang tenang. Dikabarkan bahwa ada dou skill kelas Tian di sana. Kemungkinan besar para ahli dari pithon 9 tanah dalam yang tenang juga akan melakukan intervensi. Saat itu, pertarungan pasti akan sangat sengit. Kalian semua harus berusaha berhati-hati. Kita harus segera pergi setelah kita mendapatkan buah jiwa bayi." Mu Qingluan dengan lembut menghirup udara. Dia mengertakkan gigi dan menatap wajah Xian yang tidak peduli sebelum berbicara dengan marah. Setelah itu, dia langsung duduk dan memejamkan mata. Jelas sekali, dia sangat marah pada Xian. Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya menghadapi pemandangan ini. Setelah itu, dia menatap Xian dengan kejam. Namun, yang terakhir langsung mengabaikannya. Dia meregangkan pinggang malasnya sebelum menggunakan Xiongsan di sampingnya sebagai sandaran dan segera tertidur lelap. Karena suasana agresif antara Mu Qingluan dan Xian, sisa perjalanan menjadi sangat menindas. Untungnya, perasaan tertekan semacam ini berlanjut selama sekitar 4 hari sebelum dipatahkan oleh pegunungan luas yang muncul di ujung pandangan seseorang. Tempat itu adalah wilayah binatang. Daerah unik di mana suku binatang ajaib berkuasa. Bab 1235 Pegunungan Tulang. Ukuran wilayah binatang buas mungkin tidak sebanding dengan dataran tengah tetapi itu bukanlah sesuatu yang kecil. Pegunungan bertumpuk yang membentang tanpa henti sudah cukup untuk memungkinkan seseorang merasakan suasana liar yang berbeda di wilayah binatang buas ini. Meskipun wilayah binatang buas terkenal dengan ratusan ribu gunung besarnya, ini hanyalah perkiraan kasar. Jika seseorang benar-benar menghitungnya, pasti jauh melebihi angka tersebut. Gunung-gunung ini menyebar hingga jarak yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan manusia. Mengikuti aliran waktu, harta karun yang tak terhitung jumlahnya juga telah tertinggal di pegunungan tak berujung ini, menunggu seseorang yang memiliki ketertarikan untuk membukanya. Peninggalan kuno telah muncul di pegunungan tulang di wilayah binatang kali ini. Itu cukup terkenal di wilayah binatang. Ini karena gunung-gunung ini memiliki lautan tulang yang membuat seseorang tercengang.
Tulang binatang yang tak terhitung jumlahnya dibuang ke tempat ini. Tulang binatang ini secara bertahap akan melepaskan beberapa kekuatan binatang unik di dalamnya mengikuti aliran waktu. Jenis energi ini tidak banyak berguna bagi manusia, tetapi itu bukanlah makanan yang buruk bagi binatang ajaib. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan pegunungan tulang ini menjadi tempat di mana banyak binatang ajaib suka berkumpul. Pegunungan tulang terletak di bagian barat daya wilayah binatang. Karena mereka takut buah jiwa bayi akan diperoleh oleh orang lain, kelompok Xiao Yan telah bergegas menuju pegunungan tulang tanpa henti begitu mereka memasuki wilayah binatang buas. Wilayah binatang saat ini tidak diragukan lagi menjadi hidup karena munculnya sisa-sisa kuno. Selama perjalanan kelompok Xiao Yan menuju pegunungan tulang, mereka melihat cukup banyak ahli, yang jelas-jelas memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Di antara para ahli ini adalah binatang ajaib yang dapat mengambil bentuk manusia serta beberapa ahli manusia yang bergegas dari luar wilayah binatang setelah mendengar berita tersebut. Yang jelas, kabar kemunculan peninggalan kuno sudah menyebar. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Tak disangka daya tarik peninggalan purbakala ternyata sebesar ini. Pakar tunggal ini masih baik-baik saja. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Xiao Yan adalah beberapa faksi besar datang secara berkelompok. Segalanya akan menjadi sedikit merepotkan jika itu yang terjadi. Dikabarkan bahwa ada teknik Dou kelas Tian di peninggalan kuno ini. Sepertinya faksi-faksi besar itu akan meneruskan masalah itu meskipun mereka datang. Target kami hanya buah jiwa bayi. Jika terjadi kesalahan pada waktunya, kami akan mengambil buah jiwa bayi dan pergi. Tidak baik masuk ke air berlumpur ini. Wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi pemikiran yang mendalam saat dia melihat ke arah pegunungan yang dengan cepat bergerak mundur dari bawahnya. Ini tidak berarti bahwa dia tidak tertarik pada teknik Dou kelas Tian. Sejujurnya, bahkan dia belum pernah melihat seperti apa teknik Dou kelas Tian sampai sekarang. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak penasaran. Namun, dia memahami pentingnya berbagai hal. Saat ini, hal terpenting adalah membantu Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya. Jika tidak, jarak antara pavilion bintang jatuh dan aula jiwa akan menjadi terlalu jauh. Jika aula jiwa berhasil menangkap dan menyerang mereka sepenuhnya, pavilion bintang jatuh akan tamat. Tentu saja, jika situasinya tidak melebihi ekspektasinya setelah mendapatkan buah jiwa bayi, Xiao Yan diam-diam bisa berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain. Teknik Dou kelas Tian. Teknik Dou yang ada dalam legenda ini kemungkinan besar memiliki kekuatan yang sebanding dengan teratai api pembasmi Xiao Yan. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari berturut-turut di pegunungan yang terus-menerus di wilayah binatang buas yang luas, warna putih pekat yang mencolok tiba-tiba muncul di kejauhan. Kumpulan warna putih pekat ini muncul dari tempatnya di dalam pegunungan hijau subur. Namun, kegembiraan muncul di mata kelompok Xiao Yan ketika mereka melihatnya. Setelah hampir 10 hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Jumlah orang yang terbang melintasi langit sekitarnya bertambah ketika mereka sampai di tempat ini. Sesekali, akan ada sosok yang terbang lewat seperti badai. Akhirnya, ia akan bergegas menuju pegunungan putih lebat di kejauhan. Kami sampai di pegunungan tulang. Ada 2 tetua dari pavilion bintang jatuh yang menyelidiki di sini. Sebaiknya kita bertemu dengan mereka terlebih dahulu dan membahas hal-hal berikut. Apa katamu? Ekspresi Mu Qingluan menjadi jauh lebih serius saat dia melihat pegunungan putih lebat di kejauhan. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, dia masih bisa merasakan aura yang sangat kuat. Ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Saat ini, pegunungan tulang ini benar-benar tempat yang kacau balau. Para ahli dari berbagai faksi berkumpul di tempat ini. Jika mereka menyerang tanpa menyadari situasinya, mereka mungkin akan menjadi sasaran semua orang. Mu Qingluan mengeluarkan batu giok tua dari cincin penyimpanannya setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia menghancurkannya dengan lembut. Begitu batu giok tua itu pecah, sesosok tubuh dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Setelah itu, ia menuju ke arah kelompok Xiao Yan. Sesaat kemudian, ia muncul di atas elang besar itu. Sosok itu jelas menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiao Yan. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia mengenakan lencana tetua pavilion bintang jatuh di dadanya.
Namun, lelaki tua ini tampak sedikit sedih melihat momen itu. Seolah-olah dia baru saja bertukar pukulan dengan seseorang. Tetua Hu, apa yang terjadi? Di mana Tetua Qi? Mu Qingluan bertanya dengan kaget saat melihat penampilan lelaki tua ini. Orang tua yang dipanggil Tetua Hu tertawa getir dan segera berbicara dengan marah. Tetua Qi dan saya datang ke Pegunungan Tulang untuk menyelidiki situasi atas perintah dari dua kepala pavilion. Saat ini, cukup banyak faksi dan pakar kuat yang datang ke Pegunungan Tulang ini. Setiap orang telah menemukan tempat untuk menetap di pegunungan ini dan menunggu peninggalan kuno terungkap sepenuhnya. Keberuntungan Tetua Qi dan saya tidak buruk. Kami menemukan puncak gunung terdekat dengan sisa-sisa kuno. Tempat ini bisa mengamati aktivitas mayat secepat mungkin. Namun, kami berdua baru saja memimpin beberapa murid Pavilion Bintang Jatuh untuk mendirikan kemah di sana ketika kami bertemu orang-orang dari Pavilion Petir Angin. Pavilion Petir Angin? Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Ini memang musuh lama. Mereka benar-benar berani menyerang? Wajah Mu Qingluan sedikit merosot. Beberapa kemarahan muncul di matanya. Pavilion Petir Angin saat ini menjadi semakin sombong dengan mengandalkan hubungan baiknya dengan suku Heaven Phoenix. Tidak ada pilihan. Kali ini, bahkan Lei Zunze dari Pavilion Petir Angin datang sendiri. Kami berdua bahkan belum bertukar pikiran dengannya ketika kami langsung disingkirkan. Dalam kemarahannya, Tetua Qi juga akhirnya dilukai oleh para ahli dari Pavilion Petir Angin. Saat ini, beberapa murid sedang merawatnya dan dia tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, hanya aku yang bisa datang dan menerimamu. Tetua Hu menghela nafas. Meskipun dia berbicara seperti ini, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Jelas sekali, sikap sombong dari Pavilion Petir Angin telah menyebabkan dia menjadi sangat marah. Mu Qingluan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menoleh dan menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Guru berkata bahwa kamu akan bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam perjalanan ini." Mata Tetua Hu beralih ke Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Mu Qingluan. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Kamu pasti murid pribadi kepala pavilion, kepala junior Xiao Yan, kan?" "Hehe, saya Hufu yang lama, salam ketua junior." Tetua Hufu terlalu sopan. "Panggil saja aku Xiao Yan. Saya tidak layak menyandang gelar ketua junior." Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melirik Mu Qingluan, yang sedang melihatnya dari belakang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Ayo pergi dan menemui Tetua Qi dulu." "Hehe, aku akan memimpin jalannya." Tetua Hu mengangguk, berbalik dan memimpin jalan. "Hei, Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan mengenai ini?" Pavilion Petir Angin tidak memperlihatkan wajah apapun pada Pavilion Bintang Jatuh. Jika kita tidak melakukan apapun, kemungkinan besar kita akan menjadi bahan lelucon orang lain. Mu Qingluan dengan lembut berkata sambil melihat ke arah Tetua Hu, yang memimpin mereka di depan. Xiao Yan tersenyum tipis tapi tidak mengatakan apapun. Namun, saat dia melihat senyuman ini, Mu Qingluan merasa sedikit tenang di hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia belum pernah melihat Xiao Yan menderita kerugian apapun. Bahkan ketika dia akhirnya menderita cedera serius dan tidak sadarkan diri selama setahun, Xiao Yan juga mendapatkan Douzun Bintang 5 sebagai bayarannya. Semua orang mengikuti Tetua Hu untuk menjelajah pegunungan yang luas. Saat ini, pegunungan tersebut dihuni oleh lautan manusia yang padat. Bising sepanjang hari, menyebabkan pegunungan yang awalnya sepi ini menjadi seperti pasar. Berbagai suara membingungkan muncul dari segala arah. Lautan manusia ini tidak kekurangan aura kuat yang bahkan menyebabkan Xiao Yan melirik ke samping. Tampaknya peninggalan kuno kali ini memang menarik cukup banyak ahli sejati. Rombongan sempat bolak-balik melewati pegunungan beberapa saat sebelum akhirnya berhenti di sebuah bukit kecil yang terpencil. Pada saat ini, ada 20 murid Pavilion Bintang Jatuh yang menjaga bukit ini. Namun, saat ini mereka terlihat sangat tertekan dan geram. Jelas sekali, hal ini disebabkan oleh Pavilion Petir Angin yang mengusir mereka dari perkemahan tanpa memberi mereka muka apapun. Kembalinya Tetua Wu menyebabkan perhatian semua orang tertuju. Ketika mereka melihat kelompok Mu Qingluan, semangat mereka akhirnya sedikit meningkat. Cukup banyak mata yang tertuju pada Xiao Yan.
Mereka sudah lama mendengar tentang murid pribadi kepala pavilion ini, yang telah mengasingkan diri di Menara Batu selama setahun. Batuk, Ketua Junior, mohon maafkan saya karena tidak dapat menerima kedatangan Anda. Seorang tetua berpakaian merah yang tampak sedikit pucat berjalan keluar dari tenda dengan dukungan dua murid pavilion bintang jatuh setelah kelompok Xiao Yan mendarat. Dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok Xiao Yan dan berbicara dengan hormat. Huhuhu. Tetua Qi ini tidak bisa menahan batuknya setelah suaranya terdengar. Beberapa bekas darah muncul di sudut mulutnya. Jelas sekali, organ dalamnya terluka. Sial, dari pavilion petir angin. Kekuatan utama kami dari pavilion bintang jatuh tidak datang. Kalau tidak, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menjadi sombong. Kemarahan di hati para murid pavilion bintang jatuh di sekitarnya meningkat ketika mereka melihat luka yang dialami Tetua Qi ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju sisi Tetua Qi. Dia meraih tangan pria itu dan memeriksa lukanya sebentar. Setelah itu, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Cederamu cukup serius. Siapa yang menyerangmu?" Kepala pavilion utara dari pavilion petir angin, Fei Tian. Tetua Qi menghela nafas. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia langsung tertawa pelan. Dia belum pernah bertemu dengan kepala pavilion utara Lei Tian selama 2 hingga 3 tahun, namun Lei Tian masih tetap sombong seperti biasanya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Tetua Qi. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, "Berapa banyak douzun yang dimiliki pavilion petir angin?" "Hanya Lei Zunse saja." Xiao Yan sedikit mengangguk. Setelah itu, dia perlahan berbalik di depan mata semua orang. "Kepala sekolah menengah pertama, kamu?" Tetua Hu terkejut melihat ini. Dia buru-buru bertanya. "Ayo pergi, waktunya menghancurkan tempat mereka." Suara samar yang ditransmisikan menyebabkan darah di dalam tubuh para murid pavilion bintang jatuh yang hadir mendidih seketika. Bab 1236 menemukan masalah. Tujuan utama perjalanan mereka kali ini adalah buah bayi jiwa. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiao Yan juga tidak ingin membuat masalah yang bisa memperumit masalah. Namun, ada beberapa hal yang tidak mungkin dihindari bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Menyusul hubungan yang semakin baik antara suku surga setan Phoenix dan pavilion petir angin saat ini, pavilion petir angin menjadi semakin sombong. Dia secara samar-samar menganggap dirinya sebagai bos besar dari 4 pavilion. Kali ini, mereka dengan paksa merebut lokasi perkemahan yang ditemukan oleh pavilion bintang jatuh sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi pavilion bintang jatuh. Jika pavilion bintang jatuh memilih untuk mengabaikan metode ini, itu pasti akan menjadi lelucon bagi orang lain. Penting untuk bertahan dan sesekali menyerah ketika mendirikan sebuah sekte. Namun, seseorang tidak boleh lemah dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip. Jika tidak, ini tidak hanya akan menjadi pukulan besar bagi reputasi seseorang tetapi juga akan menyebabkan moral para murid di sekte tersebut menurun. Saat ini, Yao Lao sudah menjadi master pavilion bintang jatuh. Meskipun Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya dengan gelar ketua junior yang entah kenapa jatuh ke tangannya, dia secara alami harus mengambil tanggung jawab sekarang karena gelar itu jatuh ke tangannya. Kali ini, Yao Lao dan Feng Zunze memberinya wewenang untuk memimpin kelompok dalam perjalanan ini. Ini semacam kepercayaan dan ujian baginya. Jika mereka menghadapi aula jiwa, makhluk hebat yang jauh lebih kuat dari pavilion bintang jatuh, mereka mungkin hanya bisa bertahan untuk saat ini dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Namun, dalam hati Xiao Yan, pavilion petir angin tidak memiliki kualifikasi yang dapat membuatnya mundur. Ketika dia baru saja tiba di dataran tengah saat itu, dia berani menantang pavilion petir angin hanya dengan kekuatan Dou Huang miliknya. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan sekarang. Kekuatan Lei Zunze bahkan tidak sebanding dengan Feng Zunze. Lupakan tentang ada 2 orang dengan kekuatan bintang Douzun di samping Xiao Yan. Bahkan jika dia bertindak secara pribadi, Lei Zunze ini tidak akan berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tindakan Xiao Yan ini tidak diragukan lagi segera mendapat dukungan dari semua murid muda pavilion bintang jatuh yang hadir. Dengan bisa menjadi murid pavilion bintang jatuh, mereka jelas bukan orang yang tidak berguna. Namun, mereka telah mengalami penghinaan seperti itu di tangan pavilion petir angin.
Berdasarkan karakter impulsif anak-anak muda ini, sepertinya mereka akan menyerang dengan paksa meski tahu bahwa mereka bukan tandingan lawannya. Mereka akan memberitahu semua orang bahwa pavilion bintang jatuh mereka bukanlah sesuatu yang lembut. Jika bukan karena omelan keras dari kedua tetua hari ini, kemungkinan besar mereka sudah lama bertukar serangan dengan pavilion petir angin. Awalnya, mereka mengira tidak ada tempat bagi mereka untuk melampiaskan amarah tersebut. Tanpa diduga, ketua junior ini, yang mereka rasa agak asing di hati mereka, menjadi begitu panas saat dia muncul. Dalam sekejap, posisi Xiao Yan di hati para murid muda ini langsung meningkat. Terkadang, mendapatkan dukungan dari orang lain adalah tugas yang sederhana. Kedua sesepuh terkejut dengan tindakan Xiao Yan ini. Mereka ragu-ragu sejenak dan memandangi wajah merah cerah para murid muda di sekitar mereka. Api iblis yang tersembunyi di hati mereka juga meningkat pada saat ini. Sial. Pavilion petir angin telah menampar pavilion bintang jatuh di depan begitu banyak pakar. Jika mereka tidak menjawab, kemungkinan besar mereka akan kehilangan semua wajah lama mereka. Meskipun mereka tidak yakin dengan kekuatan Xiao Yan, mereka dengan jelas memahami kekuatan dokter peri kecil, Tianhuo Zunse dan Xiong San di belakang. Ketiganya adalah Douzun elit sejati. Berapa nilai Lei Zunse? Kami akan mendengarkan perintah ketua junior. Kedua tetua itu menangkupkan tangan mereka dengan serius. Setelah itu, mereka melambai dan memimpin untuk terbang. Sekelompok besar murid pavilion bintang jatuh mengikuti dari belakang. Sikap seperti aura pembunuh yang meningkat menarik banyak tatapan terkejut. Terdapat cukup banyak puncak gunung yang berdiri di dekat kawasan tengah pegunungan tulang. Karena tempat ini dekat dengan tempat peninggalan kuno muncul, lokasi yang lebih baik ini sebagian besar ditempati oleh beberapa faksi yang lebih kuat. Beberapa ahli dan faksi kecil hanya bisa memilih untuk mencari di tempat lain. Bagian dalam pegunungan tulang saat ini dipenuhi dengan sosok manusia. Suara-suara keras dan makian terus terdengar di telinga seseorang. Karena terlalu banyak orang dan tempat ini tidak dikelola oleh siapapun, mengakibatkan pegunungan tulang menjadi kacau balau. Sangat umum bagi mereka yang hadir untuk menelepon temannya karena masalah kecil dan akhirnya terlibat dalam perkelahian besar. Ada satu gunung di antara mereka di dekat area tengah yang saat ini ditempati oleh banyak tokoh. Sebuah bendera besar menari-nari tertiup angin di puncak gunung. Pavilion petir angin, 3 kata perak besar berkilau, ada di sana. Dilihat dari kejauhan, bendera tersebut terlihat cukup mendominasi. Satu demi satu tenda seputih salju berdiri di atas gunung. Samar-samar terdengar hembusan nafas panjang dari dalam tenda. Jelas sekali, mereka berasal dari beberapa ahli yang lebih kuat. Dari kelihatannya, pavilion petir angin telah mengaktifkan kekuatan yang cukup besar pada peninggalan kuno ini. Ada sebuah tenda yang sangat besar terletak di tengah-tengah banyak tenda. Cukup banyak ahli pavilion petir angin berdiri dengan ekspresi dingin dan tegas di luar. Beberapa tawa sesekali terdengar dari dalam tenda. Penutup di pintu masuk tenda tiba-tiba dibuka dan seseorang berjubah perak dengan aroma anggur keluar. Para penjaga di sekitarnya buru-buru membungkuk dan memberi salam ketika mereka melihat ini. Kepala Pavilion Utara. Ya. Sosok berjubah perak itu merespon dengan lemah. Penampilannya adalah Kepala Pavilion Utara Pavilion Petir Angin, Fei Tian, yang mengejar Xiao Yan dengan niat untuk membunuh Xiao Yan saat itu. Tidak banyak yang berubah dalam dirinya selama 2 dari 3 tahun ini. Namun, auranya sedikit menjadi lebih kaya. Ada perasaan aneh ketika setengah kaki naik ke level berikutnya. Master Pavilion menerima tamu penting di tenda. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Kalian semua harus lebih memperhatikan. Fei Tian merasakan angin dingin sebelum melirik para ahli dari pavilion petir angin di sekitarnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dipahami. Semua orang buru-buru merespon setelah mendengar perintah tersebut. Fei Tian akhirnya mengangguk puas setelah melihat ini. Dia hendak berbalik dan kembali ke tenda ketika dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Matanya memandang ke arah jalan pegunungan yang menuju ke puncak gunung. Ada sedikit suara yang dikirim dari sisi itu. Apa yang telah terjadi? Fei Tian sedikit mengernyit dan menuntut. Ini, Kepala Pavilion Utara, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan pergi dan melihatnya. Seorang ahli, yang kekuatannya telah mencapai kekuatan Dou Huang, menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju kaki gunung. Bang!
Ahli pavilion petir angin ini baru saja turun gunung ketika suara teredam tiba-tiba muncul bahkan sebelum Fei Tian sempat pulih. Segera, sesosok manusia tertembak ke belakang sambil diiringi teriakan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tenda roboh di sepanjang jalan. Siapa yang berani menemukan masalah di wilayah pavilion petir angin saya? Apakah Anda mencari kematian? Pemandangan ini langsung menyebabkan banyak ahli dari pavilion petir angin di puncak gunung berubah pikiran. Ekspresi Fei Tian juga perlahan berubah suram. Tangkap mereka, hidup atau mati. Mendengar teriakan Fei Tian yang berisi kemarahan besar, banyak ahli dari pavilion petir angin juga berteriak dengan marah. Seketika sosok mereka berkelebat dan mereka bergegas menuruni gunung sambil diiringi derasnya gelombang angin dan ekspresi garang. Fei Tian juga perlahan mengambil langkah ke depan ketika dia melihat begitu banyak ahli dari pavilion petir angin menyerang bersama. Dia pasti akan memberi pelajaran bagus kepada orang yang menyebabkan masalah setelah menangkapnya. Bum 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 bum. Namun, Fei Tian baru saja mengambil langkah maju ketika gelombang suara benturan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Segera, para ahli pavilion petir angin yang bergegas turun dengan kasar dikirim terbang kembali. Darah berceceran saat mereka mendarat di puncak gunung. Erangan muncul terus-menerus. Adegan ini secara langsung menyebabkan langkah Fei Tian menjadi kaku. Kesungguhan muncul di wajahnya yang suram. Dengan mampu melenyapkan semua ahli dari pavilion petir angin dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan besar orang yang datang bukanlah seseorang yang lemah. Bolehkah saya tahu teman mana yang menyerang? Ini adalah tempat perkemahan pavilion petir angin. Mudah-mudahan, karena wajah pavilion petir angin, mata Fei Tian terfokus pada jalur pegunungan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, kepala pavilion Fei Tian, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun tetapi kamu masih suka menggunakan nama pavilion petir angin. Sebelum Fei Tian bisa menyelesaikan kalimatnya, tawa perlahan menyebar dari bawah puncak gunung. Segera, sekelompok besar sosok perlahan muncul di depan mata Fei Tian. Pemuda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fei Tian tiba-tiba mengecil. Xiao Yan. Melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam di benak Xiao Yan, ekspresi gelap dan dingin segera muncul di wajah Fei Tian. Saat itu, Xiao Yan pernah menyebabkan dia kehilangan mukanya. Bahkan sampai saat ini, hal tersebut terkadang dijadikan bahan lelucon oleh orang lain. Hal ini menyebabkan keinginan untuk membunuh Xiao Yan semakin kaya di hati Fei Tian. Tidak disangka dia akan bertemu Xiao Yan lagi di tempat ini hari ini. Saya pikir siapa orang itu? Sebenarnya orang-orang dari pavilion bintang jatuh yang baru saja diusir, Fei Tian melirik ke arah tetua Hu dan tetua Qi di samping. Sebuah ejekan melintas di wajahnya saat dia berbicara. Anda. Ekspresi kedua tetua segera berubah menjadi hijau setelah mendengar kata-kata itu. Kemarahan melonjak di mata mereka. Jika bukan karena mereka berdua bukan tandingan Fei Tian, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyerang. Kenapa? Apakah kamu sudah menemukan beberapa pembantu dan siap membalas budi kami? Fei Tian hanya tersenyum ketika melihat ini. Ejekan dalam senyumannya semakin tebal. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kelompok dokter peri kecil, dia tidak memperlakukannya, mereka sebagai elit Douzun. Salah satunya adalah bahwa yang terakhir masih terlalu muda dan yang kedua adalah hatinya berpikir bahwa Xiao Yan tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan Douzun karena kemampuannya. Fei Tian, selesaikan masalah apapun dengan cepat. Jangan ganggu suasana hati Master Pavilion yang baik. Dua sosok tiba-tiba keluar dari dalam tenda. Mereka segera mendarat di samping Fei Tian dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, aku serahkan yang lainnya padamu. Serahkan Xiao Yan padaku. Aku akan membiarkan bocah ini mengembalikan utangnya dengan benar sejak saat itu. Fei Tian mengungkapkan ekspresi kejam dan berbicara dengan suara rendah. Fei Tian tidak menunggu tanggapan dua orang lainnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Cahaya perak menyala di bawah kakinya dan dia benar-benar menghilang entah kemana. Sebuah busur kecil muncul di wajah tenang Xiao Yan saat Fei Tian menghilang. Kakinya maju setengah langkah. Setelah itu, tangannya mengarah ke ruang di depannya dan dengan lembut mengepal. Setelah tangan ini terkepal, ruang di depan Xiao Yan segera menyatu seperti kilat. Sesosok juga muncul di ruang konvergen. Jika dilihat lebih dekat, itu mengejutkan Fei Tian, yang baru saja menghilang.
Namun, wajah Fei Tian kini telah digantikan oleh keterkejutan dan teror. Gunakan tangan Anda untuk meruntuhkan ruangan. Kemampuan seperti ini, hanya Douzun elit yang bisa melakukan ini. Lei Zunze, apakah kamu tidak takut menyebabkan pavilion petir angin kehilangan muka dengan membiarkan anak kucing dan anjing kecil seperti itu keluar? Xiao Yan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah memblokir Fei Tian dengan telapak tangannya secara acak. Matanya langsung melihat ke arah tenda dan sedikit tersenyum. Setelah itu, dia menjentikan jarinya. Dada Fei Tian, yang berada di dalam ruang konvergen, membungkuk ke dalam setengah inci. Seteguk darah merah segar muncrat. Sosoknya juga terbang mundur seperti bola meriam. Setelah itu, benda itu dengan keras menabrak bagian dalam tenda yang luas di hadapan mata terkejut dari dua kepala pavilion petir angin lainnya. Bab 1237 gulung ke bawah. Mati! Fei Tian dengan keras menembak ke bagian dalam tenda seperti bola meriam. Sebuah kekuatan yang kuat meledak pada saat ini. Seseorang dapat mendengar suara robekan dan tenda itu hancur total menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di langit. Ia langsung jatuh perlahan. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar kejam dalam serangannya, para ahli di sekitar pavilion petir angin juga tercengang. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Anak muda, kamu sangat berani. Tendanya hancur. Tampaknya orang-orang di dalam tercengang dengan tindakan Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya pulih. Raungan marah yang dipenuhi keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit ini. Pegunungan tulang saat ini dipenuhi oleh lautan manusia yang tak ada habisnya. Ada orang di mana-mana. Ketika kelompok Xiao yang didakwa dengan niat membunuh yang melonjak, cukup banyak orang yang menyadari bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Oleh karena itu, suara angin kencang muncul di seluruh langit saat suara gemuruh ini terdengar. Dalam sekejap mata, banyak sosok muncul di langit sekitar gunung. Mata orang-orang ini menatap ke puncak gunung. Setelah itu, mereka melihat tenda tersebut dibongkar paksa. Dalam sekejap, keterkejutan muncul di mata semua orang. Pavilion petir angin bisa dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di dataran tengah. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menempati puncak gunung sebagai tempat perkemahan di sini. Tak disangka ternyata ada seseorang yang berani menyerang secara terang-terangan. Bagaimana hal ini tidak membuat mereka terkejut dan penasaran? Xiao Yan mengabaikan para pengamat yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu. Matanya memandang ke arah bagian tenda yang rusak. Lei Zunze, yang dia temui sejak lama, saat ini berdiri dengan wajah muram. Saat ini, tangannya meraih jubah Fei Tian. Ada dua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Zunze. Namun, kedua orang ini tidak membuka mulut saat ini. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. Fei Tian yang berada di tangan Lei Zunze memuntahkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya pasti telah mencapai kelas Douzun. Meskipun dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya. Generasi muda yang dia kejar hingga generasi pertama hanya bisa bersembunyi seperti tikus kini telah mencapai kelas Douzun sebelum dia. Xiao Yan, kamu benar-benar berani. Saat itu, diri terhormat ini telah melepaskanmu karena Feng Zunze. Namun, sebenarnya Anda berani membebaskan diri hari ini? Wajah Lei Zunze gelap dan serius. Dia perlahan-lahan meletakkan Fei Tian di tangannya ke bawah. Suara gunturnya yang rendah dan dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Pavilion petir angin dulunya sombong pada tahun-tahun ini. Saat ini, mereka diintimidasi oleh generasi muda di tempat-tempat seperti itu. Jika dia membiarkan masalah hari ini berhenti, dia akan benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Meskipun dia berbicara seperti ini dengan mulutnya, keterkejutan di hati Lei Zunze saat ini tidak kalah dengan perasaan Fei Tian. Dia sangat jelas tentang kekuatan Xiao Yan saat itu. Yang terakhir hanyalah generasi muda yang baru saja naik ke kelas Douzong. Pada saat itu, status Lei Zunze di hati Lei Zunze tidak lebih tinggi dari seekor semut. Namun, dalam waktu 2 hingga 3 tahun yang singkat, generasi muda saat itu telah benar-benar melonjak ke kelas Douzun. Sebagai ahli kelas Douzun, Lei Zunze secara alami memahami betapa sulitnya melompati langkah ini.
Fei Tian saat ini mungkin berada di puncak kelas Douzong, tetapi jika dia kurang beruntung, bukan hal yang jarang baginya untuk tetap berada di level itu selamanya. Karena sulitnya mengambil langkah ini juga, hatinya akan merasa terkejut saat melihat Xiao Yan saat ini untuk pertama kalinya. Lei Zunze benar-benar tahu cara bercanda. Saat itu, hanya saja keterampilan para murid pavilion petir angin lebih rendah dibandingkan yang lain. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu, Xiao Yan tertawa pelan. Saat itu, Lei Zunze adalah seorang elit Douzun yang tidak dapat ditandinginya di matanya. Namun sekarang, keberadaan luhur yang tidak dapat dia capai saat itu, bahkan tidak lagi begitu kuat dan misterius di dalam hatinya. Wajah Lei Zunze berkedut. Kemarahan di matanya juga menjadi lebih kaya. Dia berbicara dengan nada yang padat. Kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, tetapi lidahmu masih setajam biasanya. Diri mulia ini akan menyarankan Anda untuk pergi secepatnya. Karena Feng Zunze, diri terhormat ini tidak akan mempermasalahkan masalah ini dengan Anda, generasi muda ini. Lei Zunze bercanda lagi. Pavilion petir angin Anda telah menyerang pavilion bintang jatuh saya di depan banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunze? Xiao Yan tertawa. Nada mengejek itu juga menimbulkan gelak tawa di sekitar puncak gunung. Lei Zunze perlahan mengepalkan tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Bagus, bagus, sepertinya kamu sudah siap hari ini. Kalau begitu, diri yang mulia ini akan melihat apa yang dapat Anda, sebagai seseorang yang baru saja memasuki kelas Douzun, lakukan hari ini. Tidak banyak. Yang akan kulakukan hanyalah merebut kembali perkemahan pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia perlahan melangkah maju. Api ungu kecoklatan perlahan melonjak. Suhu di seluruh tempat ini meningkat dengan cepat seiring dengan naiknya api. Kalau begitu kita harus melihat apakah kamu memiliki kualifikasi seperti itu? Lei Zunze tertawa terbahak-bahak. Sambaran petir berwarna perak terang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari. Melihat dari kejauhan, sepertinya Dewa Petir telah turun. Auranya sangat mengejutkan. Melihat suasana di antara keduanya dengan cepat menjadi tegang, mata banyak ahli di sekitarnya juga menjadi panas membara. Pertarungan kelas Douzun akan cukup menarik. Hihi, Xiao Yan ini sungguh sombong. Dia benar-benar berani melawan Lei Zunze. Sepertinya dia ada di sini untuk mencari masalah. Sebelumnya, pavilion petir angin dengan paksa mengusir pavilion bintang jatuh dan bahkan melukai seseorang. Saya pikir pavilion bintang jatuh pasti tidak akan menelan pelanggaran ini begitu saja. Tidak disangka mereka datang begitu cepat. Tidak mudah menemukan masalah ini. Tempat ini tidak hanya menghadirkan Lei Zunze. Terlebih lagi, pernahkah Anda melihat dua lelaki tua di samping Lei Zunze? Mereka adalah pemimpin suku dari suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Mereka adalah suku cabang dari surga Setan Phoenix. Mengingat hubungan antara pavilion petir angin dan surga Setan Phoenix, apakah menurut Anda keduanya hanya akan berdiam diri di samping? 3 elit Douzun yang kekuatannya telah mencapai puncak 2 bintang. Benda ini terbuat dari logam. Namun, nama Xiao Yan ini agak familiar. Sial, bagaimana bisa tidak familiar? Bukankah itu alkemis muda yang telah menjadi juara pertemuan pil yang diadakan oleh Menara Pil? Tidak disangka dia akan benar-benar muncul di tempat ini setelah menghilang selama lebih dari setahun. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekelilingnya yang tiba-tiba menjadi panas membara. Api ungu kecoklatan muncul di tubuhnya. Saat itu, tekanan Douzun yang tampaknya tak terkalahkan saat ini tidak mampu menghalanginya sedikit pun. Haha, teman muda ini. Masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah kedua sahabat dari pavilion bintang jatuh itu hanya karena kepala pavilion Fei Tian terlalu mudah tersinggung dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Terlebih lagi, kepala pavilion Fei Tian saat ini sedang terluka olehmu. Hal-hal ini sedikit banyak dapat saling melengkapi. Oleh karena itu, saya ingin menyusahkan teman muda untuk berhenti karena suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Perak. Apa katamu? Saat suasana semakin mencekam, seorang lelaki tua berjubah bermotif harimau yang dari tadi diam di samping akhirnya berkata sambil tertawa.
Kilatan cahaya di tubuh Lei Zunze sedikit berkurang ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara. Dia berbicara dengan lemah. Karena pemimpin suku dari suku macan bumi telah membuka mulutnya, diri yang terhormat ini secara alami akan memberimu wajah. Masalah ini. Karena tuan tua ini mengatakannya seperti ini, Lei Zunze, tolong. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan para murid pavilion bintang jatuh di belakangnya membentuk jalan setapak yang menuju ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze langsung muram saat melihat pemandangan ini. Senyuman di wajah lelaki tua berjubah harimau itu juga mengeras. Dia berkata, "Teman muda ini, haruskah kamu melakukan hal-hal ekstrim seperti itu? Pavilion petir angin telah menghancurkan reputasi pavilion bintang jatuhku di depan umum. Tuan tua ini, apakah Anda berniat membiarkan wajah saya menerima tamparan ini kembali ke pavilion bintang jatuh?" Senyuman di wajah Xiao Yan perlahan menghilang. Kilatan tajam melintas di matanya yang hitam pekat. Menghadapi Xiao Yan ini, yang sikapnya tiba-tiba menjadi tegas, Lei Zunze dan kedua tetua berjubah binatang juga mengalami sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Rasa dingin segera muncul di mata mereka. "Teman baik, kamu benar-benar memiliki keberanian di hadapan 3 Douzun. Anda memang layak menjadi juara pertemuan pil." Senyuman dan kesopanan Xiao Yan yang tiba-tiba tidak biasa juga membuat semua orang terkejut. Segera, beberapa sorakan pelan terdengar. "Saya tidak peduli betapa luar biasa Anda di dunia manusia. Namun, tempat ini adalah wilayah binatang. Ini bukan tempat di mana Anda bisa berperilaku kejam." Ekspresi lelaki tua berjubah harimau itu menjadi sedingin es ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. "Tinggalkan tempat ini dan kita biarkan masalah ini selesai. Jika tidak, meskipun Feng Zunze ada di sini hari ini, saya akan membiarkan Anda, generasi muda ini, memahami di mana tempat ini." Pria tua berambut perak lainnya dengan mata brutal juga berbicara dengan nada kental. Setelah kata-katanya terdengar, 2 aura besar dan kuat juga tiba-tiba muncul dari dalam tubuh keduanya. Segera, badai itu melanda seperti badai. Hal ini menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Semua orang buru-buru mundur. 3 elit Douzun berdiri tegak di puncak gunung ini. Tekanan yang menakutkan itu seperti gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghela napas saat menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Segera, dia sekali lagi mengambil 2 langkah ke depan di depan mata semua orang. Jarinya masih menunjuk ke arah kaki gunung. Suara rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. "Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini. Bergulinglah dari sini atau turun sambil berbaring." Suara sedingin es Xiao Yan perlahan turun. 3 aura menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa bisa ditahan pada saat ini. Kemunculan ketiga aura ini pada dasarnya dengan kuat menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap. Dihadapkan pada pembalasan tiba-tiba dari aura menakutkan tersebut, ekspresi kelompok Lei Zunze segera berubah. Kaki mereka pun buru-buru mundur 2 langkah. 4 Douzun. Bab 1238 Segel Spasial. 4 aura besar dan kuat terjerat seperti naga raksasa. Tekanan kuat yang terbentuk pada saat itu tidak secara langsung mengguncang trio Lei Zunze sampai mereka mengambil 2 langkah berturut-turut, namun wajah para ahli pavilion petir angin di sekitar mereka juga menjadi sangat pucat. Bahkan nafas mereka menjadi berat. Mata mereka juga dipenuhi keterkejutan. Aura agung yang tiba-tiba meletus juga menimbulkan keributan di sekitar tempat itu. Semua orang tercengang saat melihat kelompok dokter peri kecil yang beranggotakan 3 orang, yang berdiri di belakang Xiao Yan. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan bahwa ketiga orang itu, yang tetap bersikap rendah hati sambil diam-diam berdiri di belakang Xiao Yan, sebenarnya adalah ahli kelas Douzun asli juga. Dengan cara ini, jika seseorang memasukkan Xiao Yan sendiri, 4 elit Douzun akan muncul di sisi pavilion bintang jatuh. Formasi seperti ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pavilion petir angin. Tubuh Lei Zunze dengan cepat berhenti setelah mundur 2 langkah. Matanya berisi ekspresi kaget saat dia melihat ketiga orang di belakang Xiao Yan. Terlepas dari lelaki kuat yang tampak asing itu, ia menemukan bahwa wanita muda cantik dan lelaki tua di sampingnya sebenarnya telah mencapai puncak kelas Douzun bintang 3. Kekuatan seperti itu jelas tidak lebih lemah dari dia.
Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan Pavilion Bintang Jatuh memiliki begitu banyak douzun elit? Badai besar melanda hati Lei Junse. Kebanyakan dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di dataran tengah memang memiliki dasar yang tersembunyi. Namun, sudah beberapa abad sejak Pavilion Petir Angin miliknya didirikan. Jika dihitung, sejarahnya bahkan lebih panjang dari Pavilion Bintang Jatuh. Namun, dasar untuk mengeluarkan 3 ahli kelas douzun seperti itu agak terlalu kaya. Kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Junse juga mengalami sedikit perubahan ekspresi saat ini. Akhirnya, mereka mulai merasa ada sesuatu yang menyusahkan. 4 douzun. Bahkan jika seseorang menyimpulkan ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan menghasilkan jumlah sebanyak itu. Di bawah tekanan aura yang luas dan kuat ini, suasana di puncak gunung pun menjadi lebih terkendali. Para murid Pavilion Petir Angin, yang masih bangga sebelumnya, saling memandang pada saat ini. Mereka tidak berani melakukan tindakan yang tidak biasa. Teman ini, pria tua berjubah harimau itu melebarkan mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa dengan bijak menutup mulutnya setelah melihat wajah sedingin es Xiaoyan. Dia menoleh dan menatap Lei Junse yang tampak semakin murung di sampingnya. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa Pavilion Petir Angin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tidak apa-apa jika mereka pergi secepat mungkin. Jika pertempuran berakhir dan mereka diusir dengan paksa, mereka hanya akan kehilangan muka. Ekspresi Lei Junse sedalam air. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Anak nakal. Jika aku mengetahui hal ini saat itu, aku sendiri yang akan membunuhmu." Xiaoyan tersenyum sedikit, mengabaikan pandangan ke belakang yang terjadi bertahun-tahun kemudian. "Pergi." Senyuman Xiaoyan menyebabkan hati Lei Junse meledak dalam kemarahan yang tak ada habisnya setelah Lei Junse melihatnya. Namun, dalam situasi saat ini, dia juga memahami bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, itu sudah cukup untuk memaksa mereka turun gunung. Seorang pahlawan tidak ingin menderita kerugian yang nyata. Para ahli dari suku surga setan Phoenix belum tiba. Pada saat itu, tentu saja ada kemungkinan kecil ini menangis. Lei Junse melambaikan tangannya setelah dengan paksa menekan amarah di hatinya. Setelah itu, dia berjalan menuju jalan pegunungan yang menuju ke kaki gunung dengan ekspresi muram. Banyak murid petir angin awan di belakangnya juga menjaga tenda mereka dengan depresi sebelum mengikutinya seperti anjing yang kehilangan rumah. "Xiaoyan, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Diri mulia ini akan datang dan mencari bayaran atas masalah hari ini." Lei Junse berhenti dan berbicara dengan suara rendah ketika dia melewati Xiaoyan. "Aku akan menunggumu kapan saja." Xiaoyan tersenyum dan berkata. Wajah Lei Junse berkedut saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan membawa seluruh kelompok pergi. Sorakan segera meletus di antara para murid Pavilion Bintang Jatuh ketika mereka menyaksikan para murid Pavilion Petir Angin yang tampak menyedihkan menarik diri dari tempat ini. Mata mereka mengandung rasa hormat tambahan ketika mereka melihat Xiaoyan. Ketika harga diri mereka diinjak oleh orang lain, Xiaoyan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka. Pada saat ini, para murid ini untuk pertama kalinya merasa bahwa Pavilion Bintang Jatuh akan menjadi lebih kuat jika mereka memiliki kepala Pavilion Junior. Hah! Mu Qingluan, yang emosinya tegang, juga diam-diam menghela nafas lega. Dia diam-diam melirik Xiaoyan di sampingnya. Orang ini bahkan tidak takut sedikit pun bahkan ketika menghadapi ahli terkenal di dataran tengah seperti Lei Junse. Poin ini sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu. "Siapkan tendanya dulu." Xiaoyan berkata sambil tersenyum. "Dipahami." Perintah Xiaoyan pada saat ini tidak diragukan lagi memiliki beban di hati para murid Pavilion Bintang Jatuh. Oleh karena itu, semua murid dari Pavilion Bintang Jatuh merespons setelah mendengarnya berbicara. Mereka segera berpencar dan kembali mendirikan tenda. Melihat perebutan tempat camping di puncak gunung ini akhirnya telah usai, sosok manusia di langit sekitar akhirnya menggelengkan kepala tanpa merasa puas. Setelah itu, mereka berpisah. Pertempuran besar yang paling mereka antisipasi tidak terjadi. Hal ini menyebabkan mereka merasa sedikit tertekan.
Xiao Yan, meskipun kita telah menakuti pavilion petir angin hari ini, mereka pasti tidak akan mau mengertakkan gigi dan menelannya. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati. Mu Qingluan mengingatkan. Ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata, tujuan utama kami adalah buah bayi jiwa. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan hal ini. Jika pavilion petir angin benar-benar ingin ikut campur, mereka tidak seharusnya menyalahkan kita karena kejam. Mu Qingluan mengangguk perlahan saat dia melihat rasa dingin yang terpancar di wajah muda itu. Dia berkata, saya tidak khawatir tentang pavilion petir angin. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah wilayah binatang buas. Pavilion petir angin memiliki hubungan yang baik dengan surga setan Phoenix. Jika mereka melakukan intervensi pada saat itu, kami akan menangani situasi sebagaimana mestinya ketika masalah muncul. Bahkan jika kejadian hari ini tidak terjadi, surga setan Phoenix akan tetap menyerang jika mereka menganggapku merusak pemandangan. Xiao Yan tersenyum secara acak. Dia perlahan berjalan ke tepi puncak gunung. Matanya menyipit saat dia melihat ke tengah-tengah pegunungan. Arah itu adalah tempat munculnya sisa-sisa kuno kali ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan ada beberapa busur yang terdistorsi di ruang angkasa. Jelas sekali, pemiliknya telah memasang penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno. Ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat yang menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan yang aneh. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani ceroboh, Tetua Hu, yang berada di belakang Xiao Yan, berbicara dengan hormat. Sisa-sisa kuno tersembunyi di dalam segel spasial. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul pada riak spasial. Cukup banyak orang berkuasa yang menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun, sebagian besar dari mereka akhirnya melarikan diri darinya. Oh! Xiao Yan mengangkat alisnya. Peninggalan kuno yang satu ini sepertinya tidak bisa dianggap remeh meski sudah sangat lama keberadaannya. Namun, belum ada elit Douzun yang memasukinya sampai sekarang. Segel spasial ini memiliki kemampuan yang membatasi. Jika seorang elit Douzun mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu serangan balik yang sangat kuat. Segel yang dipasang oleh Dou Sheng elit bukanlah sesuatu yang berani diuji oleh Douzun biasa dengan tubuhnya meskipun segel tersebut telah mengalaminya berkali-kali. Tidak ada Douzun yang masuk? Xiao Yan langsung mengerutkan kening saat mendengar ini. Bukankah itu berarti dia juga tidak bisa masuk? Hehehehe, ketua junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis. Paling-paling, segel itu akan menyebar secara bertahap setelah beberapa hari lagi. Tanpa pertahanan segel, elit Douzun juga akan bisa masuk dengan aman. Saat ini, ada cukup banyak elit Douzun di sekitar peninggalan kuno yang menunggu momen ini. Tetua Hu mengelus jenggotnya dan menjelaskan sambil tersenyum. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar ini. Matanya menyapu pegunungan hijau subur di sekitarnya. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam, dia memang bisa merasakan aura keagungan yang sangat samar. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya saat ini. Memang layak menjadi peninggalan kuno. Banyak dari elit Douzun yang benar-benar tertarik padanya. Tampaknya pertarungan berdarah tidak bisa dihindari di sisa pertempuran ini. Apakah kamu menemukan seseorang dari aula jiwa? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiao Yan saat dia bertanya. Tetua Hu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia menyuarakan pikirannya. Saya belum melihatnya sampai sekarang. Namun, orang-orang tersebut biasanya aneh dan tidak dapat diprediksi. Bahkan jika mereka datang, kecil kemungkinannya kami berdua bisa menemukan mereka. Namun berdasarkan dugaan saya sebelumnya, rumor tentang peninggalan kuno ini tersebar cukup luas. Aula jiwa kemungkinan akan melakukan intervensi juga. Namun, kami belum mengetahui berapa banyak ahli yang datang. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Rasa dingin melintas di matanya. Orang-orang yang perlu kamu khawatirkan di pegunungan tulang ini bukanlah aula jiwa. Sebagai pemilik tempat ini, Pithon 9 tanah dalam yang tenang adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Orang-orang ini tidak hanya berjumlah besar tetapi juga banyak ahli di antara mereka. Bahkan suku surga setan Phoenix tidak mau bertukar pukulan dengan mereka. Namun, aku merasa ada yang sedikit aneh.
Tempat ini dapat dianggap sebagai wilayah suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Mengingat karakternya, mereka sebenarnya tidak memilih menutup gunung. Sebaliknya, mereka membiarkan berita ini menyebar. Mu Qingluan berbicara dengan lembut dengan sikap agak ragu-ragu. 9 Pithon tanah dalam yang tenang, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia juga sedikit mengangguk. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, Pithon 9 tanah dalam yang tenang ini jelas bukan faksi biasa. Hehehehehe. Saat ini, suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang bahkan tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Di mana mereka menemukan upaya untuk datang dan mengelola peninggalan kuno ini, Tetua Hu menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar ini. Tidak bisa menjaga dirimu sendiri? Apa yang terjadi? Mu Qingluan bertanya dengan heran. Saya juga tidak yakin tentang ini. Namun, dari informasi yang kami tanyakan, beberapa ahli dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini. Seorang elit Douzun dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang termasuk di antara para ahli yang hilang ini. Saat ini, mereka dengan gila-gilaan mencari si pembunuh. Hehe, hal yang benar-benar luar biasa adalah orang yang menyerang suku Pithon 9 tenang dalam tanah sebenarnya sendirian. Tetua Hu mengelus jenggotnya dan menghela nafas. Ekspresi Xiao Yan dan Mu Qingluan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Siapakah orang kuat yang sebenarnya berani menyerang suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang? Bersambung ke episode 233. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.